Kelas 10 TK aja. Ya. Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi istirahatnya anak-anak? Kurang, Pak. Masih lapar. Masih makan. Belum makan, Pak. Iya, Pak, diteriakin tadi. Libur, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya gitulah, Pak. Ya gitu. Baik. Ini hari pertama saya mengajar di kelas ini ya. Oh, baru. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Oke, tapi Bisa dimulai dari Mas kelas ini. Oke, kenalin Pak ya. Saya itu Pak. Saya itu dari Surabaya. Bisa nyebutin kota sama nama. Saya itu dari Surabaya, Pak. Tapi saya aslinya itu Lamongan. Nah, saya di sini tuh kuliah dan nama saya itu Rofi. Saya kelas 11. lu coba anak yang Iya. Ya. 11. Cuma 10, Pak. Iya, kelas 10, Pak. Saya di sini kelas 10, SMK. Oke, lanjut Mas. Saya habis, Pak, dari Surabaya. Mbak, lanjut. Saya Afifah dari Madiun. Saya Virus dari Surabaya. Surabaya. Perkenalkan, saya Cynthia, saya dari Surabaya. Mas, lanjut. Ayo. Oke, perkenalkan, Pak. Saya dari Surabaya. Baik, lanjut. Perkenalkan, saya Dani, asalnya dari Madiun. Mas, Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Bagusjadi, asalnya dari Lumajang. Mbak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rania, saya dari Bandung. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amel dari Sidoarjo. Lanjut. Perkenalkan, saya Olivia dari Darjo. Mas, Nama saya Gavi dari Surabaya, Pak. baik. Kalau jenengan dari mana? Kan jeneng Pak. Kalau saya dari Surabaya, Surabaya mana, Pak? Mana, Pak? Kebonsari. Bonsar itu orang kerja, Mas. Paspornya apa, Pak? Bonsar apa dia, Pak? Saya kira dari tadi, Pak. Kita absen dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak, saya lagi, Pak. Saya, Pak. Coba dicek. Mas Rofi, ya, Mas Rofi dulu. Masukkan terus kurang ke dalam masuk. Sudah, Pak. Sudah tercek. Sudah. Udah, Pak. Jadi jangan masuk-masuk ini. Nggak boleh ke dalam. Bapaknya harus nanya. Ya agak. Soalnya ini sering dipakai, Pak, makanya Nah, itu Terus itu. Udah. jangan ke dalam-dalam. sore. Kita absen dulu ya. Iya, Pak. Pak.
Marsha Irada. Izin Pak. Izin. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Pak permisi Pak, itu kok nggak ada pilihan isinya Pak? Ya nanti. Oh iya. Siapa? Itu Mas Denis. Lanjut, Denis Kifas. Hadir Pak. Afifah Nuhi. Fairuz Salsa. Muhammad Alfan Al. Ada Pak. Kenapa? Alfa, Pak. Alfa. Terlalu berapa ya Pak? Bolos ya. Iya Pak. Lanjut, Raffi Putra Baryadi. Hadir Pak. Selalu hadir. Gavin Topan Dewa. Hadir Pak. Loh. Kebuyur Pak. Hafiz Huwaidir. Pak. Kamarnya lucu-lucu ya. Bapaknya lucu. Menolong. Nanda Ardani. Hadir Pak. Nabila Putri. Hadir. Hadir. Alfa, Pak. Bolos. Pemburu. Nggak ada yang tahu kemana. Nggak ada. Rafiq Ainur. Hadir Mas. Cynthia Ratayuni. Hadir, Pak. Amel Putri Fasa. Hadir. Latifa Agustin. Hadir. Rania Devian. Joko Adudu. Lucu Pak namanya, Pak. Iya Pak. Iya. Aduh, Bapak Pak. itu Iya kotak. Lalu Pak ya? Pak, nggak tahu Mas itu Anaknya mana ya. juga lucu, Pak, tapi sayangnya nggak Iya. masuk. Iya Pak. Mas Ayam ya. Iya, saya. Saya Pak. Coba telepon. Bapaknya sayang. Lanjut Pak, lanjut. Pak. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Tolong ketua kelas bisa diwakilkan. Oke, sebelum melaksanakan mata pelajaran pertama ini, mari kita berdoa agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi umat. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar tentang cloud computing. Sebelum memulai materi, kita pretest dulu ya untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum memulai materi. Ini apa Pak? Misi sama. Google Form. Ya, 10 menit ya. Bisa ke 10 menit atau Iya. apa nggak terlalu lama Pak? Terlalu lama, 5 menit ah. Ya, 5 menit aja. 5 menit nggak apa-apa Pak. Kesempatan itu. Jangan diawur ya. Jangan. Sepuluh menit aja juga Pak, sama aja 10 menit. Itu Pak, ngawur Pak. Ngawur. Ya Pak. Oh ya, bentar. Waduh, tolong kirimin link ini Pak. Oh, udah dikirim ke kelas. Di grup. Bentar.
Tapi ada kena baik kalau pada dasarnya. Aman. Kasih kan itu. Asuma. Bukan saya mas. Ya. Apa? Susah apa? 10 menit, Pak. Apa yang susah-susah? Apa 3 menit berarti Bapak? Efisiensi ya. Apa 1 menit berarti Bapak? Bisa dibaca. Pas 10 menit Bapak. Cuma mental. Ikut kira kan cuma saya gitu. Kamu garam kamu?
3, 2, 1. Happy New Year. Happy New Year. Sudah Sudah, Pak. semua? Sudah Pak. Sudah Bapak. Sampun Pak, sampun. Sampun jadi. Di sini saya mau nanya terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Sebelum memulai materi, apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata cloud computing? Ya, Yang terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar cloud computing yaitu penyimpanan data secara online seperti Google Drive atau Dropbox. Menurut saya cloud computing itu kayak tempat penyimpanan file di internet yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. ya benar. Kira-kira menurut kalian lebih aman simpan file di flash disk atau di cloud? Ada yang tahu? Ya Pak. Ya Mas, Menurut saya cloud lebih aman karena data disimpan di server yang dilindungi oleh sistem dan keamanannya udah tingkat tinggi hardware dan enkripsi. Lalu kalau flash disk kan itu gampang hilang Pak ya, kan barangnya kecil juga. ya. Nah kalau kena orang kan bisa diakses kan, jadi kayak data kita itu kurang aman gitu Pak. Menurut saya. Jadi apa itu cloud computing? Cloud computing ini teknologi yang memungkinkan untuk penyimpanan, pengolahan, dan akses data melalui internet tanpa bergantung pada perangkat fisik seperti flash disk. Lanjut. Di sini ada yang tahu nggak apa manfaat dari cloud computing? Saya Pak. Ya Mas Danis. Kalau menurut saya itu manfaat dari cloud computing sendiri memudahkan kita dalam hal menyimpan dan mengakses data karena dapat diakses dari mana saja Pak. Ya bagus. Ini manfaat cloud computing pertama, akses data kapan saja dan di mana saja. Lalu cloud computing ini mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Lalu meningkatkan keamanan data. Yang keempat ini memudahkan kolaborasi online. Dan yang terakhir, skalabilitas yang fleksibel dan tinggi. Saya mau tanya lagi. Di sini ada yang tahu nggak apa saja contoh layanan penyimpanan cloud? Saya Pak. Ya Mas. Siapa Mas? Ya. Perkenalkan saya Dani, Zen 15, sini menjawab untuk contoh layanannya. Yang pertama ada Google Drive, terus yang kedua ada OneDrive, terus yang ketiga ada Dropbox, terus saya tambah satu lagi Ya. yang terbaru ini di HP ada Terrabox. Ya, benar sekali. Saya kan Oke. Untuk contoh layanan cloud di sini pertama ada infrastruktur as a service. Layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI seperti server, jaringan, dan penyimpanan, penggunaan mengelola sistem operasi dan aplikasi sendiri. Contohnya Amazon Web Service atau AWS. Lalu ini AWS ini menyediakan layanan server virtual atau EC2, penyimpanan S3 dan jaringan. Selanjutnya Microsoft Azure Virtual Machine Blob Storage. Ini untuk menyediakan mesin virtual dan layanan cloud untuk perusahaan. Lalu selanjutnya ini Google Cloud Platform GCP, Compute Engine dan Cloud Storage. Ini untuk menyediakan Compute Engine, kebutuhan komputasi skala besar. Penjelasannya ini infrastruktur as a service untuk
Ini cocok untuk perusahaan yang ingin fleksibilitas penuh atas sistem mereka, tapi tidak ingin membeli perangkat keras sendiri. Selanjutnya ini yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Ini layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk mengembangkan, menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur. Contohnya seperti Google App Engine. Google App Engine ini menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi dan mempermudah. Selanjutnya ini ada Heroku. Ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mempermudah deployment aplikasi. Selanjutnya ini ada Azure App Service. Ya, ini untuk menyediakan platform untuk membangun dan menghosting aplikasi web. Platform as a service ini cocok untuk developer yang ingin fokus mengembangkan aplikasi tanpa repot mengurus. Lanjut, di sini ada software as a service atau SaaS. Google Workspace ini seperti Gmail, ada dokumen, ada Drive. Lalu yang Microsoft 365 ini ada Outlook, Word, Excel, Online, Dropbox. Ini Dropbox ini beda, ini untuk penyimpanan juga. Lalu yang Zoom ini untuk berkolaborasi. Function as a Service atau FaaS. Ini contohnya seperti AWS Lambda, Google Cloud Function, Azure Function. Cocok untuk kebutuhan yang sifatnya event based atau sekali jalan tanpa perlu mengelola server sama sekali. Ini cloud computing dengan penyimpanan lokal perbandingannya. Cloud computing ini akses dari mana saja, lebih aman, fleksibel, memerlukan internet. Lalu selanjutnya penyimpanan lokal. Ini tidak perlu internet, lebih cepat untuk file besar, rentan terhadap kehilangan data. Tantangan dalam cloud computing. Pertama, bergantung pada koneksi internet. Kedua, biaya berlangganan, layanan premium. Lalu selanjutnya ketiga, potensi kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ini peraturan dan kepatuhan terhadap privasi data. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Saya Pak. Ya. Saya mau tanya, kalau internet lambat atau tidak ada, itu apa masih bisa akses data ke cloud ya Pak? Jadi jika internet lambat atau tidak ada itu kita tidak bisa akses ke cloud. Pak izin ke Ya. kamar mandi. Jika internet lambat, jika tidak ada internet, ini tidak bisa diakses sama sekali ya. Apa sudah jelas pertanyaannya? Saya lanjut ya. Cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada penyimpanan dan berbagi data. Contohnya seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ini untuk menyimpan file dan mengakses dari mana saja tanpa perlu flash disk. Lalu yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Ini contohnya seperti email. Email ini ada Gmail, Yahoo Mail, dan Outlook. Ini untuk semua email tersimpan di cloud tanpa perlu disimpan di perangkat. Seterusnya ini ada Google Doc, seperti Microsoft Office, untuk menulis dokumen dan berkolaborasi secara online tanpa perlu mengunduh file. Lalu yang terakhir ini Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Ini untuk video call tanpa perlu menginstal aplikasi berat di komputer. Yang terakhir ini ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ini semua postingan foto dan video tersimpan di cloud sehingga bisa diakses kapan saja. Ini cara kerja dari cloud computing ini. Untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar,
dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Karena tidak memerlukan proses instalasi, maka penyimpanan dilakukan secara virtual sehingga tidak membebani pengguna mengaruhi pada perangkat komputer lain. Kemudian kita dapat menjalankan berbagai perintah yang ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Oke. Pengenalan cloud computing. Dalam gambar tersebut, cloud computing menjadi pusat layanan yang terhubung dengan berbagai perangkat dan komponen. Seperti smartphone, pengguna dapat mengakses data atau aplikasi cloud dari ponsel kita. Lalu kedua ini ada laptop. Laptop ini untuk komunikasi awam, dapat digunakan dari perangkat laptop untuk pekerjaan atau hiburan. Lalu ini tablet komputer, juga dapat mengakses layanan web untuk membaca, menulis, atau menjalankan aplikasi. Ini server. Server ini infrastruktur pendukung yang berada di balik cloud. Lalu ada database. Database ini untuk tempat penyimpanan data yang dikelola melalui cloud. Yang terakhir ini ada network. Network ini network atau jaringan. Ini untuk menghubungkan semua perangkat ke cloud. Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada. Iya Pak. Ya Mas, siapa Mas? Saya Raffi Putra Pak. Ya. Pada penyimpanan di layar ini apakah ada batasnya ya Pak? Kalau ada batasnya yang gratis ya, yang gratis terbatas ya. Jadi nggak terbatas kayak Google Drive itu Pak nanti. Ya, yang gratis. Google Drive ini berlangganan jika ingin menambah penyimpanan. Biasanya di Google Drive ini maksimal ini ada 10 GB atau 15 GB. Apa sudah jelas Mas? Oke, jelas Pak, terima kasih. Oke. Sebelum lanjut ke penugasan, kita ini dulu ya. Nonton video untuk memperdalam materi hari ini. Menjelaskan mengenai cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu bentuk pemanfaatan dari internet dalam melakukan pekerjaan. Cloud atau awan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan koneksi internet. Maksudnya adalah kita memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pengelolaan data atau pengolahan data. Bingung ya? Saya coba jelasin ini dengan sangat simpel ya. Kita coba ambil contoh yang simpel. Mudah-mudahan kalian pernah menggunakan Google Drive atau Dropbox untuk menyimpan data. Nah, kata kunci yang mau saya tekankan di sini adalah jika kita menyimpan data di Google Drive atau Dropbox, data kita akan selalu available. Maksudnya adalah kapanpun kita mau akses, kapanpun kita mau bagikan, datanya itu selalu ready. Benar kan ya? Kalau pagi saya upload video ke Google Drive misalnya, malamnya, besoknya, dan seterusnya, kalian nggak akan hilang kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak perlu nyediain storage atau ruangan pada disk laptop atau komputer saya untuk menyimpan video itu, karena kita nyimpannya di Google Drive. Nah, Google Drive itu sebenarnya nyimpan data kita di dalam data center atau server yang selalu on 24 jam dan terhubung ke internet. Jadi, asal kita terhubung juga ke internet, itu berarti kita juga terhubung ke data kita di cloud. Mulai dengan solusi Google Cloud, lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Nah, Google Drive ataupun Dropbox ini adalah salah satu penyedia cloud service. Karena dia storage, kita menyebutnya infrastructure as a service atau IaaS. Bingung? Nah, gini, ada 3 jenis utama cloud computing. Salah satunya barusan yang saya sebut,
infrastructure as a service, yang berarti infrastruktur sebagai layanan atau produk. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kita numpang naruh file kita di server mereka. Nah, file kita bakal ditaruh ke dalam hard disk penyimpanan. Nah, ini merupakan infrastruktur dalam sebuah server. Misalnya kita lihat video, dia ada hard disknya, ada prosesornya. Nah, itu merupakan infrastruktur atau komponen yang membangun CPU kita. Kurang lebih kan seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya platform as a service, PaaS. Nah, gambaran sederhananya, dia adalah sebuah layanan untuk membuat sebuah environment atau lingkungan atau kerangka kerja baru, misalnya aplikasi. Contohnya seperti OS misalnya, sistem operasi yang mana kita bisa install ini, bisa install itu di dalamnya untuk mendukung aktivitas kerja kita. Terus juga bisa ada database engine, ada framework aplikasi dan lain-lain. Ketiga, ada yang namanya software as a service atau software sebagai sebuah layanan. Nah, tadi kan kita udah bahas Google Drive, Dropbox, mereka sebenarnya masuk kategori ini. Walaupun basicnya ada storage yang merupakan infrastructure as a service. Nah, sebenarnya Google Drive atau Dropbox lebih daripada sekedar storage. Makanya mereka masuk ke software as a service karena mereka tuh udah diprogram menjadi sebuah software atau aplikasi yang mudah digunakan dengan UI yang bagus. Terus dia juga ada sistem billingnya kan, kalau misalkan kita mau kapasitas segini mesti bayar kayak gitu. Kita manage-nya jadi gampang. Jadi ini lebih daripada sekedar storage ya, melainkan udah menjadi sebuah software yang di dalamnya menggunakan storage atau infrastruktur. Terus manfaatnya apa aja kalau kita menggunakan cloud computing? Nah, secara umum saya definisikan kalian nggak perlu nyimpan file itu di komputer kalian. Jadi nggak makan tempat di hard disk kalian, dia disimpannya tuh di si penyedia layanan. Nah, contohnya si Google Drive itu, dan sekali lagi data kalian selalu available asal ada koneksi internetnya. Mau diakses jam berapa di komputer mana bisa kan, misalnya kalian mau akses di warnet bisa, di rumah teman kalian bisa, misalkan ada internetnya. Nah, tapi lebih daripada sekedar penyimpanan file, dari tadi soalnya kita ngomongin Google Drive mulu ya, sebenarnya cloud computing itu sekarang udah jauh lebih luas daripada sekedar nyimpan file. Kita udah bisa bikin komputer virtual kita sendiri sebagai server yang selalu available. Terus dalamnya kita bisa install ini, bisa install itu, sehingga kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau kalian nih misalnya sebagai seorang web developer, supaya website kalian bisa diakses sama orang banyak, bahkan di seluruh dunia, kalian akan pakai namanya hosting kan, domain dan hosting. Nah, di hosting itu kan kita numpang web server ya, terus ada juga database-nya, ada emailnya. Nah, kita kan nyewa ya ke penyedia hosting. Nah, itu juga merupakan cloud computing karena website kita nantinya akan online selama 24 jam terus gitu ya, selama kita bayar. Karena si penyedia hostingnya itu akan terus terhubung ke internet dan servernya terus nyala gitu, sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Beda ceritanya kalau kita installnya di localhost examen, cuma kita doang yang bisa akses, online nggak bisa karena filenya ada di lokal di komputer kita sendiri. Dan lebih daripada itu lagi, sekarang cloud juga bisa digunakan untuk berbagai layanan. Misalnya kalian pernah dengar analytics untuk menghasilkan transaksi data gitu ya. Terus ada juga machine learning dan lain-lain, banyak ya pokoknya. Jadi ada yang namanya penyedia cloud atau cloud platform. Bukan cuma Google aja yang punya Google Drive ya. Ada platform-platform cloud yang terkenal yang mungkin kalian pernah dengar ya. Seperti contohnya Amazon Web Service ya, atau AWS gitu. Terus ada juga Google Cloud Platform, ada lagi Microsoft Azure, terus ada Alibaba Cloud dan lain-lain. Banyak sih sekarang. Cuma 4 tadi itu yang paling populer sih. Kemudian balik lagi ke yang tadi, manfaatnya. Menggunakan Pomo untuk mengonsolidasi leads yang masuk secara bersamaan dengan membagikannya ke, seperti yang baru saya jelaskan, kita dapat melakukan berbagai pengelolaan dan pengolahan data di cloud. Jadi nggak perlu pakai komputer kita. Jadi kalau kita mengolah data di komputer, misalnya kita suka ngolah di cloud itu dengan spek yang lebih tinggi, seharusnya lebih reliable ya, lebih bisa diandalkan. Kita nggak perlu repot masalah spek lagi itu dan urusannya si data center atau penyedia platform itu. Kemudian
nggak usah bayar listrik dan internet, itu semua udah urusannya si penyedia layanan cloud. Kemudian kita juga harus punya server sendiri ya. Misalnya sebuah perusahaan nih mau bikin aplikasi enterprise, mereka nggak harus beli server dan taruh server itu di kantor mereka, atau yang kita sebut on premise karena biayanya cukup mahal. Tapi sebenarnya sistem on premise ini juga termasuk cloud. Jadi ada 3 skema deployment atau implementasi dari cloud ini, yaitu yang pertama ada yang 100% cloud, artinya kita menggunakan cloud platform seluruhnya tanpa kita harus punya server on premise sendiri gitu. Kedua ada on premise itu sendiri. On premise berarti kita punya server sendiri dan kita kelola sendiri gitu ya, kita taruh di kantor misalnya, kita ada sediain ruangan server lah, terus dia nyala 24 jam dan menghubungi internet 24 jam, kurang lebih kayak gitu. Ketiga ada hybrid atau gabungan dari duanya, setengah on premise, setengah cloud. Nah, pembahasan ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya dengan membahas skema Ya. Dari video tadi ada yang tahu nggak kesimpulannya gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya Pak, Ya, siapa? kesimpulan dari video tadi itu menjelaskan tentang pengertian jenis standar pemanfaatan cloud untuk pengelolaan data seperti Google Drive, Dropbox, dan Dropbox dan aplikasi lainnya. Kita lanjut ke penugasan ya. Ya Pak, baik Pak, siap Pak. Jadi nanti kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Saya spin. Lalu ya, saya spin. Lalu mengerjakan proyek sederhana di LKPD yang telah saya berikan. Yang terakhir ini mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Format presentasi ini berupa file LKPD, nanti saya beri ke ketua kelas. Ini yang mengerjakan 2 sampai 3 anak ya. Terus tugas yang kedua ini di kertas LKPD yang saya kasih langsung. Ini 2 anak kolaborasinya. Jadi nanti sekitar 4 sampai 5. Saya spin ya. Baik Pak. Siap Pak. Siap Bapak. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa? Kelompok 1 ya Pak. Ya. Amel Putri. Amel. Kelompok 1. Denis. Ya, kelompok 1. Oh, nggak hadir ya ini? Jadi ulang atau bagaimana? Spin ulang aja sampai 4. Baik Pak, siap. Sampai aja. Kalau masuk mau Gimana Bapak? Loh, ini juga bagaimana Pak? Ini juga nggak masuk ya? Ya, ini kan memang nggak ada. Apa tadi? Uniknya Pak. Mas Raffi, kelompok 1. Yeay. Udah belum sih benar. Udah.
Permisi Pak. Ya, Sini, mau keluar teman sama. silakan. Ini Ya, yang begini. Mbak Surya, Ini kelompok satu ya? kelompok 1. Baik Pak, siapa? 86. Lanjut kelompok 2 ya. Ya Pak, kelompok 2. Aku kelompok 2. Kamu nanti Pak? Mas. Mas Rofi, kelompok 2. Belum, ini masih pertama. Ketua kelompok Ainul Rafiq. Mbak Afifah. Berapa, Pak? 2. 4 anak. Apa? Baru 2 anak ya. Jadi tidak masuk Pak. Yang tidak hadir, kita skip aja ya. Kira-kira dia masuk kira-kira. Tapi pulang berarti. Ya, Maksa Iradia. Masa Gavin Taukan. Pak, tahu Pak. Gavin Taufan, Taukan. Dewa. Sudah berapa anak tadi? 3 ya? Baru 3. Ini yang terakhir ya, kelompok 2 ya. Baik Pak. Latifah. Kenapa Mas? Itu bagaimana Pak? Langsung atau bagaimana? Ini langsung aja 5 anak. Gimana itu Pak? Ya. Soalnya ini ada yang nggak masuk 1. Pak. Ini ada Virus, Rania, Nanda Ardani, nanti ada Hafiz. Yang Muhammad Alvan ini tidak masuk. Baik Pak. Pak saya izin buat sampel. Ya, silakan. Silakan ketua kelompok maju untuk mengambil kertas Baik Bapak. gambarnya. Ketua. Kita izin Pak. Pak, izin masuk. Satu Pak. Terima kasih. Ayo kelompok 2. Panjang lagi ya Pak. Ya. Bang sama Mas Denis. Jadi muka Pak ya? Silakan. Kau betul. Jangan lama-lama Mas. Saya kangen tuh Pak. Ya, jangan lama-lama. Ayo kelompok 2, ketua Kalau apa ya? kelompok. Bik. Sama kelompok gue. Bukan kelompok. Kelompok 3. Yang rawan. Jelaskan dulu ya pengerjaan LKPD-nya. Baik Bapak. Ini itu di file sudah saya kirim filenya ke ketua kelas. Baik Pak. Itu kemana? Ini skenario masalahnya. Saya bacakan. Sekolah ingin mengurangi ketergantungan pada perangkat penyimpanan fisik seperti flash disk dan hard disk yang sering mengalami masalah seperti hilang, rusak, lupa, atau tidak kompatibel dengan perangkat lain. Oleh karena itu, sekolah berencana beralih ke layanan cloud computing. Kelompok Anda ini bertugas untuk menganalisis manfaat tantangan dalam penggunaan cloud computing. Kedua, menentukan layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ketiga, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ini langkah-langkah kegiatannya. Identifikasi layanan cloud, cari informasi tentang layanan cloud yang tersedia, misalnya Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan iCloud.
Lalu bandingkan layanan-layanan tersebut berdasarkan aspek berikut. Ini nama layanan cloud bisa diisi, lalu kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya. Seterusnya ini diskusikan dalam kelompok layanan mana yang paling sesuai untuk digunakan oleh sekolah dan berikan alasan pemilihannya. Nanti ini kalian buat akun Google Drive atau OneDrive, Google Drive aja ya. Jika belum memiliki, nanti unggah file dalam bentuk dokumen yang saya kirim filenya, kirim ke layanan cloud tersebut. Bagikannya nanti ke email ini sudah tersedia di LKPD-nya dengan mengatur hak akses sebagai viewer atau editor. Lalu nanti ini catat langkah-langkah. Seperti pertama ini kita login akun. Lalu kedua ini upload file, klik tombol plus baru di sebelah kiri atas, pilih upload file dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini tantangan dalam cloud computing. Bisa menjelaskan tantangannya apa saja dalam layanan cloud computing ini. Misalnya karena koneksi internet dan lain-lain. Yang keempat ini mencari minimal 3 sumber dari hasil analisisnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Ini yang nomor 1 Pak. Ini kan Ya. bandingan layanan tersebut berdasarkan aspek kan sudah dibandingkan ketemu ya misalkan. Ya. Terus ini kok didiskusikan layanan mana yang paling sesuai? Ya, kalian milih. Pilih satu. Ya, milih. Berarti jawaban Ya, nomor paling 1 cocok. satu. Ya. Di tabel itu nanti diisi. Isi loh. Oh iya. Ya Pak. Yang di bawah ini. Siap. Ini berarti, yang di bawah ini nomor 1 ini berarti saya membuat akun Google Drive terus dikirim ke email saya. Email. Ya. email ibu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Siapa yang jadi guys? Kalau sekarang mau ngomongnya Apa? ayo sekarang bisa. Saya beri waktu 30 menit cukup. Dia kelompok itu Pak. Pokoknya perlu kafe dulu. Mulutnya Mas Rofi. Tuh, azan kan azan. Asal nih. Semari harus aman. Azan. Kan saya dari mau soalku Apa ya? Kesulitan Mas? Silakan Pak. Fik, dan nanya loh, Fik. Pak Guru nanya loh, Fik. Gimana dong Mas Rofi? Jangan Pak, nggak boleh ikut UAS. Sudah sampai mana? Ini masih Ini dikasih. lagi diskusi Pak. Iya Pak, diskusi online. Diskusi. Yang kesusahan masih kerja Pak, bukan kesusahan. Nanti kalau sudah saya Jangan lupa nanti cantumkan sumbernya. Ya Pak. sumbernya Pak. Ya. Sumber Pak. Sumber saya Sari Pak. Dari Scopus ya. Atau bagaimana? Menurut riset Bebas. yang saya Bebas ya Pak. Pak GPT kalau Jangan jangan CBT. jalan ya. Pakai Jepoli. triple. Itu berkolot kok. Apa sih ngomong sumber kecolok? Oke, siap Pak. Blok computing, blok 10. Anjay. Siap Pak.
Video kita lihat. Iya, tombak itu kan. Iya, sampai kan. Ramai saja. Diskusi. Tapi kamu ada kamu. Ngambek. Easy, tenang, easy. Kalau jangan dibuat ya. Iya. Buat itu. Kan kolaborasi aja. Iya. Guru itu dibaca apa Pak Guru? Buat Kita gestabel. aku sadar. Awalnya ngirim kayak gimana? Iya, bener gue 10 soalnya. Tapi Oh, ada kami ya? Iya. Wah, Buat apa? aku tidak tahu sih, Cik. Sampai sih betul lu bisa. Anda usah nonton. Jawabannya Bahkan aku Google Drive, unggah file. Kirim nak email. ini mana? Bapak ya? Jawabannya yang habis bagikan file ke email Ya. Nah itu kan ada tetap langkah-langkah seperti login akun, update file. Nah itu jawaban bawahnya itu kayak pengiriman dari bukti pengiriman ke akunnya jenengan. Akunnya. Kan itu langkah-langkah. Ya, dari awal sampai akhir ditulis aja. Terus ini enggak, Pak? Ditulis. Terus ini. Iya, kita di file aja. Diketik. Ya. Nanti kirim filenya di 3 teks. Mari. Coba aja coba loh. Dan coba aja coba. Pak, saya lupa, siapa saja tadi? Siapa aja? Mohon maaf lupa, Pak. Siapa aja? Mungkin didengar. Kelompok 1 tadi siapa aja? Saya Pak. Raffi. Nomor 1 Ya itu. Dulu tren. Sing praktek garap. Sing garap, sing ngomong praktek garap itu sama. Mana tidak semua ada Pak? Kamu Ya. Nanti satu kelompok semuanya bagus semua lah. Ya, saya spin. Jandungnya cukup apa enggak? Masih ada bapaknya suka sepi-sepi loh, Rek. masuk ke ya? Ya. 59. Nah, Kayak kita sih bomber, Pak. Hah? Garap, Rek. Tidak apa-apa. Jadi deh kalau usah. Kelompokmu itu hebat tuh. Pribadi. Satu anak tiga, dua anak pelaut. Jadi gak usah. Urusan Guys, minum-minum ya. Kiri. Tiga. Ini alasan mana alasan? Terus kiri. PPI sumber semua guys. Kok bisa terima kasih? Dekat semua. Tapi kelompok yang mana? Di spesies. Aduh, panggilan ini. Tiga. Cocok. Hafiz kalau kita Pak. Izin kamar mandi ya, Pak. ya silakan. Iya, silakan. Kita wakilnya, Mbak. Pak, dengan ngantuk ya, Pak. Aduh, Pak. Kita pribadi. Nah, dari itu. Jangan ngobrol Pak. Ayo Pak, ngobrol Pak. Rumahnya di mana, Pak? Jenengan lulus kuliah mana, Pak? Indonesia.
Lalu apa Elvin? Ya. Iya. Iya, asik tuh. Kan Pak. Uring. Bener Pel, Pak. Kan, Pak. Kan. Lupa dia sama bapaknya. Ya. Pak, jangan Pak. Tapi papan dua dia dua Apa sih mesti? sudah Pak terima kasih Guru, bukan jauh lebih jauh. Guru. Wordnya ya apa? Kiri Wes, wes. ini sih. Paling apa? Jangan. Jangan. Kasih. Iya. Ini kita, mari. Iya. Kurang jelas. Masa. Terus, mari sana. Hadiah apa Pak nanti Pak? Apa? Hadiah apa? Ada hadiahnya nggak Pak? Tambahan lah. Tambah nilai. Buat kan. Yoga, itu boleh dulu. Yuk, khusus. Unesa. Unisa. USA. University of Smart. University of Surabaya. Power of University is. Pak. Bapak permisi Bapak, ngapunten jenengan terus bilang. Iya, Pak. Habis itu berdiri. Kenal ya? Oh iya, bisa kan? Iya. Belum jalan kagak mau. Sangat kok. Enggak jadi berbeda. Maaf. Wah, Pak, mohon maaf jenengan untuk di kamera Pak. Iya. Gini, hubung. Kan Pak nyuruh guru ya? Gak sopan ya? Pak, kata-kata Denny zaman itu Pak. Apa? Serius. Lihat apa Pak? Lihat pilih Pak. Sampai malam ini Pak. Pak berisik berapa? Aku nih aman. Ini kelompok Umar. Aku kan ngapi. Aku kan Kelompoknya habis Pak, guyon terus Pak. Terus? Oh, pulpen mana? Di mana kotak? Aku mau baca kotak gue tadi. Aku tahu yang mau tinggi. Salah. Terus kan bikin. Kayak sudah. Tidak interaktif. Romnya salah. Interaktif. Pak.
Karek pengajarannya itu. Soalnya gitu gitu. Oh, ya mulu. Ya udah bapak ya. Tuh jadinya di sini. Gavin. Dikirim ke emailnya bapak dulu. Iya. Bohongan. Pak, enggak mah ya. Sabar ini. Tidak menghargai. Dengar itu, Pak. Ada drama Jadi depan aja Pak ini. Loh, email apa tapi? Kartu. Kopi. Iya. Pak, nanti yang maju gimana Pak? Spring apa? Nanti Istin. Sendiri gimana Mas? Ya. Bapak Ibu. Pak, nggak haus Pak. Kumisnya berat. Bisa lepaskan. Lepaskan Bapak, lepaskan. Lepaskan. Ngawur gak boleh.
Kamera. Udah dong. Besok ada ya? Bisa. Gradasi. Iya, kan saya mesti. Kau sudah berita sama angin Ini proses upload. Dikirim ke email di tengah ya, Pak? Ya. Sing kiriman sih minta tolong. Perwakilan berapa saja kan ya, Pak? Ya. File terus kirim aja. Nggak capek, Pak? Nggak capek? Enggak dong. Pokoknya semangat ya, Pak. Kita dulu. Satu. Ini saya kita. Satu. Langsung main itu. Dingin sekarang. Lu pakai. Nah. IDS. Udah. Terus sudah. Udah ya, jadi ya. Wah, gede. LGBT lain. Kan di sini. Betul aja, dia cinti dong, Mas. Tapi kan sini jelek. Lah, program Oh, kuburan gitu. kan udah enggak. Ya, susah. Simpel.
15 nih. Ini malah beda. Mau dicoba. Apa ini? Ini enggak ini. Nadiat. Boleh. Dingin sekali. Tunggu udah. Dikirim ke email Pak ya? Ya. Ada ya? Ini minyak. Sudah. Ini Pak ada tadi. Enggak. Sudah dikirim. Sudah Pak, aman. Coba. Sudah selesai tak? Mancing mainan alat. Kincir. Pak dengan Pak. Dingin Pak. Dingin. Oh, iya Pak. Tapi nanti mati Pak. Jangan nanti mati. Atau kecintaan kan jadi Sumatera ini itu tak salah. Ya sudah. Iya. Penonton teknik, penonton. Minum. Katanya kan. Oh betul. Bapak, jangan buat sedikit. Bapak itu kuno.
Ayo. 4, 2, 1. Belum. Aku belum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, Pak. Belum Pak. Kasih lagi 1 menit saja. Sudah Mas. Sudah, Pak. Kasih Bapak MU. Sudah belum? Belum. Klik to spin. Langsung aja, Pak. 1, Urutan ya, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. siap. 3, 2, 1 sudah belum. Kita ya, saya spin ya. Coba. Tonton. Luis. Ngopo? Tonton. Tak pikir. Nunggu itu. Ayo, tonton. Aman, Pak. Sopo dulu. Nomor 2. Jadi Aku dicawe. Denis. Untung ya. Ketika ya. Pasti Lagi Pak. Pak jangan ekspektasi Pak. Siapa tahu. easy bro, prediksi nih. Pak ini ada. Kelompok 1 maju ke 2. Ada hadi enggak, Pak? Hadis sudah. Hadinya ada, Pak. Silahkan kelompok 2. Nomor 1 dulu. Nomor 2. Nomor 2. Dia ya Pak ya. Ya, nanti. Ayo Mas, jangan rame-rame Mas. Ayo nomor 2. Kondusif. Ayo, kelompoknya ini. Yes. Pak bawa laptop, Pak. Ya, tampilkan itunya, filenya. Nanti kabelnya rusak, Pak. Enggak usah enggak sih, Pak? Apa coba? Kalau waktunya nggak cukup nanti satu kelompok aja. Jam 25. Berarti ini satu kelompok atau gimana ini udah jam istirahat. Ya harus istirahat lagi. Ya, 2 kelompok aja. 2 kelompok aja, Pak. Ya, 2 kelompok. Oke. Cak. Beruntung. Hah? Cari, Pak. Bawa ya, Pak. Oke, laptopnya sinyal. Tetap wes, akan aku bayar ya. Iya, tidak boleh. Kan tidak sambung. Permisi ya, Bapak. Ya, Izin menangkapkan. Menandakan. silakan. Ini loh, Mas. Jangan saru Cak dah. boleh tak cek. Cek. Apa sih? Pakai sana. Tahu itu jelas kok. Hei. Di poin ya. Langsung kasih cepat, Pak. Kasih resmi aja, Pak. Saya lupa. Masuk. Afuru. Saya kan masih sibuk kan. Sampai kena ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempersilahkan hasil diskusi terkait dengan tugas program Dari Bapak. Dari Pak. dari Bapak Yanuar SITPD. Amin. Untuk yang tugas pertama ya Mas Arya. Silakan. Ini kan ya. Ini. Iya, betul. Oh, tugas pertama yaitu mengidentifikasi layanan cloud computing, teman-teman ya. Yang pertama kita mengidentifikasi layanannya bernama Google Drive. Ini Google Drive. Ini ya teman-teman. Kelebihannya itu yang pertama integrasi pada Gmail dan Google Docs. Kapasitas awal gratis 15 GB, mudah digunakan. Serta kekurangan yaitu bergantung pada koneksi internet, perlu akun Google. Jadi tidak bisa ya teman-teman kalau nggak ada akun Google. Ya. Dan yang kemanfaatnya Google Drive yang pertama yaitu ada menyimpan, mengedit dan berbagi dokumen, sharing dokumen seperti itu teman-teman ya, secara real time dan kolaboratif. Dan nomor 2 yaitu OneDrive. Kenapa kita memilih OneDrive? Karena satu kelebihannya terintegrasi dengan Microsoft Office. Kapasitas gratis 5 GB, integrasi dengan Windows 10 atau 11. Kekurangannya yaitu kapasitas awal lebih kecil daripada Google Drive yang tadi ya teman-teman. Antara muka sedikit rumit bagi pengguna baru. Serta manfaatnya sama seperti yang di atas, yaitu menyimpan dan mengedit dokumen Word, Excel,
PowerPoint langsung dari cloud. Yang ketiga itu ada Dropbox. Kelebihannya sinkronisasi cepat, kompatibel dengan banyak sistem operasi, dan kekurangannya yaitu kapasitasnya sedikit ya teman, dari dua cloud tadi cuma 2 GB, fitur terbatas di versi gratis. Manfaatnya yaitu berbagi file besar dan backup data secara otomatis. Seperti yang dapat kita sampaikan, coba untuk yang selanjutnya yang disampaikan oleh rekan saya Denis atau Mbak Cynthia. Ya. Silakan Mbak Cynthia. Layanan yang paling sesuai dari kelompok kami, kita memilih Google Drive karena memberikan kapasitas awal yang lebih besar, integrasi dengan Google Workspace atau Doc, Sheet atau Slide mudah digunakan dan banyak digunakan oleh siswa atau guru. Kalau doknya Ini dok. Nah, ini untuk praktek penggunaan kok sudah kita kirimkan ke emailnya bapaknya, yaitu Bapak Januar. ya Muhammad Januar dot 23.107 MHS Unesa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, rekan saya yang bernama Mbak. Pak, rame Pak. Bapak HKP di Oh, langsung saja ke Mas Denis. Begitu. Kemudian bagian dalam tantangan cloud computing dari koneksi internet yaitu proses upload dan akses filenya memerlukan koneksi internet stabil. Kemudian keamanan data. Jika akun diretas maka data pribadi dapat bocor. Kemudian kapasitas penyimpanannya untuk layanan yang gratis memiliki batas kapasitas yang tadi awal, misal Google Drive 15 GB. Kemudian hasil sumber kami menyantumkan 3 sumber ya. Ada dari Google, misalnya Drive, kemudian Microsoft Com, Dropbox. Kemudian ringkasan silakan dilanjut Mbak. Oh, di sini. Ringkasan. Bentar ya. Mbaknya lu cek lucu. Kamu kasih pinjam. Ini ya. Ya. Presentasi hasil diskusi yang pertama dari ringkasan. Cloud computing adalah teknologi penyimpanan data melalui internet dan manfaat akses data dari mana saja, efisiensi kolaborasi tidak bergantung pada flash disk. Yang ketiga, hasil perbandingan Google Drive paling sesuai karena fitur lengkap dan kapasitas besar. Demonstrasi menunjukkan proses upload dan berbagai file ke email guru. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi Google Drive direkomendasikan karena mudah digunakan dan mendukung pembelajaran daring. Oke, begitu Pak. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Saya rasa tidak perlu pertanyaan. Karena supaya cepat pulang kan ada kelompok lain ya. Ya, bukan sekali. Mungkin cukup dari kami lah. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata Pak. Membahas tentang Google Drive ya. Iya Pak, karena yang itu paling Karena mayoritas pelajar mendapatkan akses akun sekolah melalui Google Drive. juga yang sekarang itu yang viral itu dapat akses tahun ya. Siswa itu Ya, seperti itu Pak. seperti itu Bapak. Mudah dipahami ya Google Drive. Ya, Ya, Bapak, seperti itu. penggunaan juga dapat gratis kalau tinggal meningkatkan layanan langganan. Seperti itu. Saya lihat cuma 3.000 Pak. Baik, bisa ditutup langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin cabut dulu ya Bapak. Cabut dulu. Cabut. Pak, saya mau izin ke kamar mandi ya Pak. Iya, silakan. Grogi Pak itu Pak, habis presentasi. Ayo Bapak satu. Masnya lecik. kelompok gue ini tuh. Oh, mesti belum ya. Pak. Kenapa Mas? Ya Pak Ramen, sampai barang Pak. Aku baru pizza. Kelompok aku dingin. Gila kalian juga keren banget. Kayak Keren banget sih. apa ya, aku muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ya pekerjaan kelompok saya. Di sini ada
Di sini ada Ainur Rofiq, ada Gavin, ada Latifah, ada Afifah. Di sini Tadi ada Ainur Rofiq, Gavin Topan, Latifah Agustina, Afifah. RGB. Mana LGB-nya? Itu gradasi mas, ini LGB. Rasa biru tadi. Gradasi. Lihatlah ini. Apa ini dia teman-teman? Oke teman-teman. Oke teman-teman. Berikutnya. Jadi kita itu tadi mendapatkan tugas dari Bapak ya? Ya. Yaitu perbandingan layanan cloud computing. Ya di sini ada kelebihan, kekurangan dan manfaat. Di sini ada kelebihan Google Drive, ada kekurangan Google Drive dan manfaat Google Drive. Di sini ada OneDrive juga, ada Dropbox dan iCloud Cloud. Udah selesai. Oke, di sini ada yaitu 4 ini, terus kita bagi menjadi 3, yaitu ada manfaat, kekurangan dan kelebihan. Lalu ada apa sih kekurangan dari Google Drive itu, terus apa sih kekurangan dan kelebihan dari OneDrive atau iCloud itu. Nah, ini kita bahas secara singkat saja teman-teman, soalnya kita menggunakan kajian ilmiah yang kami kaji di kelompok kami, yaitu riset di jurnal IEEE maupun Scopus ya. Jadi ini kita menggunakan seperti ini, lalu kesimpulannya saja langsung. Jadi kesimpulan kalau kami itu keempat layanan cloud atas di atas adalah Google Drive. Ya, kenapa kita menggunakan Google Drive di sekolah itu? Dari sekolah itu kita kan menggunakan Google Drive karena kapasitasnya yang mendukung, terus kelebihan yang pasti dijamin dilayani oleh Google. Lalu fitur-fitur tersebut banyak yang digunakan oleh siswa-siswa. Nah, di sini di Google Drive ini juga mudah diakses dan diakses di perangkat baik di laptop maupun komputer maupun HP, juga mudah diakses di layanan seperti Microsoft, terus Android dan Linux. Oke, next mas. Oke, kita itu membutuhkan juga tantangan dalam menggunakan cloud computing, yaitu apa? Kita menggunakan beberapa tantangan atau kendala. 4 ya. Yang pertama ada koneksi internet. Jadi koneksi internet dalam cloud computing yaitu Google Drive itu digunakan pada di sekolah itu layanan koneksi internet ya. Di koneksi internet itu juga bisa menggunakan privilege seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada kapasitas penyimpanan ini yang terbatas, lalu 3 keamanan data dan privasi, data cloud rentan terhadap penyalahgunaan peretas yang di-hack itu. Yang keempat ada ketergantungan pihak ketiga. Jadi menggunakan Google Drive itu bukan cuma 2 alur saja, tapi 3 alur, yaitu 3 alur. Yang pertama ada guru, siswa, dan pengolah di sekolah tersebut. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Lalu sumber referensi saya yaitu yang diberikan oleh Bapak, yaitu ada 3 yang kami kaji jurnal-jurnal yang terpercaya dari IEEE maupun Scopus, ada 3 yaitu di Google Cloud, di Azure, yang di IBM. Oke, kita menggunakan 3 komponen ini yaitu seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Pak ya? Ngawur di mana nih? Oh, sus. Kasih dua, sorry. Itu beda siapa saya? Pemenangnya ada banget. Sudah Pak. Sudah Pak ya? Kesetrum. Tadi sudah dikumpulkan nggak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis ya, saya tutup.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kan belum pulang. Ini